Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Kemudian tidak lupa, sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam terselenggaranya daurah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya ini. Dan semoga ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan mulai daurah kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Adapun di antara motivasi kita menyampaikan daurah Syarh Sunnah Imam Barbahari, yang pertama untuk kita lebih memantapkan lagi pelajaran akidah yang barangkali sudah pernah kita pelajari. Ya, kita dulu awal daurah di sini Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, dan kita wajib meyakini kitab-kitab akidah salaf Ahlussunnah itu satu kesatuan, tidak berbeda. Kita kaji satu kitab, selesai kitab yang lain. Ini diantaranya tadi untuk kita bisa memantapkan akidah kita, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, baik dari luar maupun dari dalam. Maka seorang muslimah yang bijak, dia harus betul-betul punya usaha, semangat, antusias dalam menyelamatkan akidahnya dari segala bentuk syubhat yang ada. Di antaranya dengan terus istiqomah belajar kitab-kitab akidah salaf dari satu kitab ke kitab yang lain. Ini sekali lagi bentuk usaha kita, tentunya dengan terus kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Karena di zaman seperti ini kita menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang jatuh berguguran dari akidah dan manhaj yang hak ini. Ya, sekali lagi ini semuanya lebih menjadikan kita terus bersemangat mengkaji kitab-kitab akidah as-salaf, terutama tadi untuk diri kita, untuk kita membentengi diri dari segala bentuk syubhat-syubhat yang bergentayangan entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian yang kedua, di antara motivasi kita menyampaikan kajian seperti ini untuk kita menghidupkan kembali ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena ulama menyatakan ciri khas karakteristik Ahlus Sunnah yang sejati di antaranya hirsuhum ala nasril aqidatis sahihah, yaitu semangat mereka menyampaikan akidah sahihah, akidah as-salaf. Ya, tahun lalu ketika kita berkunjung ke Bukit Tinggi, waktu pulang sempat mampir di Padang, ya dikasih kesempatan ngisi kajian di sana. Itu di antara yang kita kaji, yaitu ciri khas dan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya tadi, Ahlus Sunnah yang paling antusias, semangat menyampaikan pembahasan tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka. Namun sekarang sudah mulai luntur, sudah mulai pudar illa man rahimallah. Maka ini salah satu usaha kita untuk mengembalikan lagi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga di antara motivasi kita agar orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah bisa membedakan mana dakwah yang hak dan mana dakwah yang batil. Hanya dengan pembahasan al-aqidah. Ya, kita tahu ini hak, ini batil, ini kelompok yang betul-betul Ahlus Sunnah dan mana yang Ahlul Bid'ah, itu lewat pembahasan al-aqidah. Ya, tidak bisa pakai sakinah mawaddah warahmah. Di antara pembahasannya ini masalah akidah. Karena berapa banyak sekarang ini luar biasa kuantitas pengikut dakwah salafiyah di mana-mana. Cuma tadi kualitas mulai berkurang. Di antaranya memang fenomena dari yang atas-atas juga, yang ngaku dai-dainya, mereka ya malas membahas masalah akidah wal manhaj. Bahkan tadi sudah luntur akidah wal manhajnya, wala wal bara. Ini sudah tidak lagi diperhatikan bagaimana salaf dahulu sangat barok, berlepas dari dai-dai bid'ah. Tapi kalau sekarang malah hobinya selfie dengan tokoh-tokoh ahli al-bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita hidupkan lagi, semangat kembali kepada ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Intinya ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita bisa mensyarah yang ideal atau yang maksimal, ya. Namun insyaallah paling tidak kita tahu gambaran globalnya isi kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Kalau idealnya ya kajian tiap Ahad, ya tiap minggu, ya pada maghrib sampai isya terus tiap minggu. Ya ini mungkin yang lebih ideal. Ya namun tidak ada rotan akar pun jadi mala yudrakul la yudrak julluhu. Kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk kita bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar. Kemudian sebelum kita mulai masuk kepada tema intinya, kita mau sedikit bahas biografi singkat Imam Al-Barbahari. Karena peribahasa kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Imam Al-Barbahari rahimahullah, ini nama lengkapnya Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibni Khalaf Al-Barbahari. Kunyahnya Abu Muhammad, namanya Al-Hasan. Ya, Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali
bin Khalaf Al-Barbahari. Al-Barbahari kira-kira kalau antum itu nisbat kepada siapa atau kepada apa? Kira-kira tahu enggak? Imam Asy-Syafi'i itu kan penisbatan, nisbat kepada kakek beliau yang bernama Asy-Syafi'i. Paham tuh? Al-Muzani nisbat kepada kabilah beliau. Ini Al-Barbahari. Ada yang tahu? Ini disebutkan dalam pentahqiq ini Al-Barbahari dari kata-kata barbahar itu sejenis herbal atau obat-obatan dari India. Ya sekali lagi terkadang nisbat seseorang atau ulama enggak kepada kakeknya, enggak kepada kabilahnya, terkadang kepada yang lain. Di antaranya di sini. Ya, kepada barbahar itu kayak obat-obatan herbal ala India. Wallahu alam, sebagian mengatakan barangkali Imam Barbahari dulu termasuk yang mengimpor, ya, atau yang istilahnya jual beli Al-Barbahari. Wallahu taala alam. Makanya dinisbatkan kepada Al-Barbahari. Jadi jangan dibayangkan Barbahari itu daerah mana, nggak ketemu. Ya, itu nama obat-obatan ataupun tanaman-tanaman dari India untuk pengobatan. Wallahu taala alam. Kemudian disebutkan oleh pentahqiq ya bahwasanya tidak ada referensi yang menjelaskan dengan terang kelahiran beliau, di mana beliau tumbuh waktu kecil. Ya, namun kurang lebih kata pentahqiq, beliau ini insya Allah lahir dan tumbuh di Baghdad, Irak. Ya, meskipun tidak memastikan, karena sekali lagi referensi yang ada tidak menyebutkan di mana dan kapan beliau lahir serta tumbuh. Kemudian dibahas siapa saja guru-guru beliau yang didapati dari referensi yang ada. Beliau kebanyakannya belajar dari muridnya Imam Ahmad. Di antaranya seorang yang bernama Al-Marruzi. Imam Al-Marruzi, kalau nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad Abu Bakar Al-Marruzi. Ya, yang terkenal dengan nama Al-Marruzi. Kadang kita ketika awal-awal membaca kadang keliru. Kata tulisannya Al-Marwazi, padahal yang benar Al-Marruzi. Al-Marruzi. Kemudian juga yang terkenal lagi dari guru beliau Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari. Itu dua guru beliau yang juga murid Imam Ahmad. Jadi istilahnya Imam Barbahari itu murid dari muridnya Imam Ahmad. Mirip dengan Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau antum pernah mendengar seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Khuzaimah, itu murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, yang kita isyaratkan tadi kajian kita awal di sini, Syarh Sunnah Imam Muzani. Itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Muzani gurunya Imam Ibnu Khuzaimah yang punya kitab spesial masalah tauhid asma wa sifat. Judulnya kitab At-Tauhid. Itu murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Barbahari murid dari muridnya Imam Ahmad rahimallahu taala. Dan Imam Barbahari ini sejaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan pernah ketemu dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pas Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masih dalam fase kehidupan akidah yang kedua. Insyaallah pernah antum dengar sejarah hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kepada beliau dinisbatkan ajaran Asy'ari. Beliau awalnya ikut ajaran kelompok Mu'tazilah karena terpengaruh dengan ayah tiri beliau yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Kemudian beliau pindah kepada ajaran Al-Kullabiyah. Ini yang sampai sekarang sebetulnya
dipegangi oleh sebagian kaum muslimin. Meskipun Imam Abul Hasan Asy'ari terakhir telah bertobat dari ajaran Al-Kullabiyah dengan bukti di antaranya 3 kitab beliau, Maqalatul Islamiyin, yang alhamdulillah kalau di Surabaya masih kita kaji. Salah satu bab di kitab tersebut berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau wafat di atasnya. Kemudian ada lagi kitab Al-Ibana serta Risalah ila Ali As-Saghar. Cuma orang-orang yang ikut Asy'ariyah sekarang ya karena sudah terlanjur ya mengikuti ajaran Al-Kullabiyah meskipun dinisbatkan kepada Abul Asy'ari, mereka tidak mau mengakui kitab-kitab tersebut. Padahal jelas itu kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan itu fase terakhir beliau mengikuti akidah salaf ashabil hadis. Ketika fase kedua itulah beliau pernah mendatangi Imam Al-Barbahari. Jadi kalau dikatakan Imam Barbahari levelnya masih di atasnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Pernah ada dialog antara beliau dengan Abul Hasan Asy'ari. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya beliau Abul Hasan Asy'ari itu membantah Mu'tazilah begini dan begitu. Imam Abul Hasan Asy'ari istilahnya mau memamerkan bagaimana kiprah beliau pada waktu tadi, fase kehidupan yang kedua dalam berakidah. Imam Al-Barbahari pun tidak respect sama sekali. Kata beliau, ma'afham ma taqul. Aku enggak memahami apa yang kau ucapkan. Ya, karena tadi enggak connect antara Abul Hasan Asy'ari yang masih ikut ahlil kalam ya, yang banyak mengandalkan menuhankan akal dengan Imam Barbahari yang di atas akidah as-salaf. Baik. Kemudian di antara murid-murid beliau Imam Abu Muhammad Al-Barbahari yang terkenal di antaranya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang terkenal dengan kitab akidahnya Al-Ibana Al-Kubra dan Al-Ibana As-Sughra. Kalau Al-Ibana As-Sughra bila sudah kita kaji juga di Surabaya, insya Allah kalau mau mendengar rekaman kajiannya ada di YouTube kita. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan pujian para ulama terhadap beliau, ya ucapan-ucapan ulama Ahlussunnah terhadap Imam Al-Barbahari. Di antaranya qala Ibnu Abi Ya'la, berkata seorang ulama dari mazhab Hambali dan Imam Barbahari itu mazhabnya Hambali. Namun akidahnya nggak beda dengan Imam Syafi'i. Ini cuma nisbat fikihnya saja. Adapun akidahnya satu. Kata Ibnu Abi Ya'la, Syekhut Ta'ifah fi waqtihi. Imam Barbahari adalah tokoh ulama di zamannya. Wa mutaqaddimuha fil inkar ala ahlil bidah. Dan beliau terkenal termasuk orang yang terdepan dalam mengingkari ahlil bid'ah, dalam membantah ahlil bid'ah. Dan ini merupakan salah satu pujian yang banyak disampaikan para ulama terhadap yang lainnya. Apa bentuk pujiannya? Keras kepada ahlil bid'ah, suka membantah ahlil bid'ah. Kalau sekarang malah terbalik, ya, yang paling dipuji yang paling banyak selfie dengan ahli. Oh, ini yang luas istilahnya, yang halus, yang apa? Nah, karena apa? Bisa apa? Ya, berbaur dengan semua golongan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebalik. Kalau dulu salaf memuji yang lain karena apa? Keras kepada ahli al-bidah. Gak ada toleransi kepada ahli bidah. Itu yang dipuji oleh para ulama Ahlussunnah. Terjauh di antaranya di sini Imam Barbahari. Nanti akan kita baca bagaimana pujian ulama dalam satu bidang ini. Kemudian kata beliau wal mubayyana lahum bil yad wal lisan. Beliau termasuk yang terdepan dalam menjauh dari alil bidah, ya, dalam mentahdzir alil bidah, entah dengan tangan atau dengan lisan. Kemudian yang berikutnya dari ucapan Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Ibar, beliau mengatakan al-faqih al-qudwah,
Imam Barbahari seorang faqih, ya ahli fiqih juga, al-qudwah, suri toladan, Syekhul Hanabilah bil Iraq. Beliau adalah tokohnya ulama mazhab Hambali di negeri Irak. Qaulan wa halan wa halalan. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi, wa kana syadidan ala alil bidah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah tadi, Imam Barbahari sangat keras kepada al-bidah. Itu bentuk pujian. Kalau sekarang orang-orang kita melihat bantahan saja, sikit-sikit bantah, sikit-sikit mengkritik. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kalau sudah levelnya doktor nggak boleh dikritik sama yang baru STLR. Baik, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, sudah banyak kemerosotan sebetulnya. Kemudian kalau Ibnu Katsir, ini juga sama. Ibnu Katsir berkata, al-alim az-zahid, Imam Barbahari seorang alim yang zuhud, al-faqih al-hambali, seorang faqih dari mazhab Hambali, al-wa'id yang sering memberikan ujangan ini, wa kana syadidan ala alil bidah wal ma'asi, dan beliau termasuk yang sangat keras kepada alil bid'ah dan juga pelaku kemaksiatan. Tapi yang paling banyak tadi pujian ulama terhadap beliau, syadidan ala alil al-bidah, itu suatu pujian. Sekali lagi, sekarang berubah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita bahas di dalam biografi beliau, termasuk sunnatullah yang menyampaikan kebenaran, yang tegas dalam menyampaikan al-haq, membantah kebatilan, itu pasti ada onak dan duri. Di antaranya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau mendapatkan ujian yang berat ketika menyampaikan kebenaran, membantah kebid'ahan ataupun ahlul bidah. Kita baca sedikit ucapan pentahqiq di sini. Laqad kana al-Imam Al-Barbahari rahimahullah syadidan 'alal bidah wal ahwa, munabidan lahum bil yad wal lisan. Imam Barbahari keras kepada al-bid'ah. Beliau sangat amat menjauh mentahzir al-bid'ah lewat tangan ataupun lisan beliau. Wa huwa fi hadza kulli muttabi'un limaslaki ahlisunnati wal jamaah fi mu'amarati alil bidah wal ahwa. Dan beliau dalam hal ini hanya mengikut saja jejak ulama-ulama ahlisunnah sebelum beliau yang keras mentahdzir ahli bid'ah. Wa qad kana rahimallahu harisan ala safai hadzal din. Beliau sangat antusias untuk menjaga kemurnian agama ini. Dan beliau sangat antusias membersihkan Islam dari kotoran-kotoran kebid'ahan atau penyimpangan-penyimpangan, baik minat tajahum, dari ajaran kelompok Jahmiyah wal I'tizal Mu'tazilah wa Tamasy'ur dan Asy'ariyah wa Tasawuf wa Tasyayyu' wa Tarafud. Kemudian ketika alil bid'ah melihat bagaimana kerasnya beliau terhadap bid'ah dan alil bid'ah, maka banyak dari mereka provokasi penguasa pada waktu itu. Beliau, Imam Barbahari, dituduh macam-macam di hadapan pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian dikatakan di sini, hatta amral khalifah al-qahir wazirahu ibn Muqla fi sana'ida wa ishri wa salatimi'ah bil qabad alal Barbahari. Sampai khalifah pada waktu itu memerintahkan menterinya untuk menangkap Imam Barbahari rahimahullah ta'ala wa ashabihi dan para murid-murid beliau atau pengikut beliau. Namun Imam Barbahari istatara, beliau bersembunyi. Ini terjadi sekitar tahun 321 Hijriah, sebelum akhir-akhir wafatnya Imam Barbahari yang wafat tahun 329 Hijriah. Sekali lagi, ahlul bid'ah demikian. Kelakuan mereka sepanjang masa sama. Ketika tidak bisa melayani hujjah ahli sunnah, mereka pakai tangan penguasa untuk menghalangi dakwah al-haq. Maka sekali lagi, tidak aneh kalau ada ahli bid'ah di zaman sekarang yang membubarkan kajian akidah salaf,
Tapi yang lebih aneh lagi tadi, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, kalau ahli bid'ah memusuhi Ahlus Sunnah atau Salafiyin, membubarkan kajian mereka, menghalangi pembangunan masjid mereka, ini sesuatu yang nggak aneh. Sepanjang zaman demikian, nggak akan mungkin bisa bertemu antara sunnah dan bid'ah. Cuma kata beliau yang aneh bin nyeleneh tadi, kalau ada ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah, itu yang aneh bin nyeleneh. Karena apa? Menyimpang dari ajaran as-salaf. Kalau ahli bid'ah memusuhi salaf, itu sudah sejak zaman dahulu. Nenek moyangnya ahli bid'ah dari kalangan musyrikin, ya, itu juga apa? Sama, memusuhi para anbiya wa rusul. Intinya sekali lagi, Imam Barbahari rahimahullah mendapatkan ujian yang berat di DPU, dikriminalisasi oleh penguasa pada waktu itu. Namun beliau sempat tadi bersembunyi, selamat beliau, ya. Namun sampai yang terakhir, ya, beliau juga di DPU oleh penguasa yang berikutnya, beliau bersembunyi sampai meninggal dunia. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah pada tadi tahun 329 Hijriah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi itu sekilas biografi Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita mulai mengkaji dari awal kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Adapun secara makna judul kitab Syarh Sunnah ini sekedar murajaah kajian kita Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Syarhu insyaallah sudah antum sering dengarkan. Syarhu artinya al-bayan, penjelasan. Syarh Sunnah. Adapun as-sunnah, kata-kata as-sunnah itu yang dimaksud adalah al-aqidah. Ya, Syarh Sunnah artinya penjelasan tentang apa? Al-aqidah. Tentunya akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kata-kata Syarh Sunnah yang dimaksud di situ adalah as-sunnah adalah al-aqidah. Banyak kitab-kitab ulama yang berjudul as-sunnah. Ada yang bisa menyebutkan 10 saja, jangan banyak-banyak. Yang ada kata-kata as-sunnahnya. Entah Syarh Sunnah atau as-sunnah. Ada yang hafal enggak? Nah, katanya al-sunnah. Hah, ada yang bisa? Pura-pura atau tawadhu? Baik, anak korting sudah. Ya, 5 saja. Coba sebutkan dengan penulisnya siapa? Puluhan sebetulnya. Hah? Enggak ada. Syarh Sunnah Imam Muzani yang sudah kita lewati. Kemudian Syarh Sunnah Imam Barbahari. Usulus Sunnah Imam Ahmad. Usulus Sunnah Imam Ibn Abi Zamani. Kemudian As-Sunnah karya putranya Imam Ahmad. As-Sunnah karangan Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad. As-Sunnah karangan Imam Ibn Abi Asim. Sharihus Sunnah karya Imam At-Tabari. As-Sunnah Al-Marwazi. Sekali lagi, puluhan kata para ulama kitab-kitab yang judulnya As-Sunnah atau tadi Syarh Sunnah, Usulus Sunnah. Ya, bulan lalu kita di Pangkalan Bun daurah juga seperti ini. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi yang hidup di abad ketiga Hijriah rahimahullah taala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah yang pegang terjemahan, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita hidayah kepada al-Islam. Pembukaan alhamdulillah ini mirip dengan pembukaan khutbatul hajah, innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdu itu maknanya memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna disertai oleh rasa cinta dan at-ta'zim. As-sana 'alal mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu namanya alhamdulillah. Kemudian Allah. Ada yang tahu makna Allah?
Tiap hari kita menyebut nama ini, mendengar nama ini. Allah. Ada yang tahu? Hah? Al-ilah itu sinonimnya. Maknanya, artinya. Ada yang tahu? Santa. Qaulu man hadza? Itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan arti Allah adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah itu artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh makhluk-makhluknya. Jadi kata-kata Allah itu tadi betul dari al-ilah. Al-ilah berkaitan dengan al-uluhiyah. Ini nanti pembahasannya ke arah tafsir la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kalau itu sih masih berkaitan dengan rububiyah. Orang musyrikin jahiliyah Abu Lahab CS meyakini Allah satu-satunya pencipta. Namun makna la ilaha illallah bukan itu. Makna la ilaha illallah adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah. Kemudian kata beliau, segala puji bagi Allah yang memberikan kita petunjuk kepada al-Islam. Ini yang harus selalu kita jiwai. Kita bisa berpegang teguh dengan akidah sahihah, sunnah Rasul. Itu adalah taufik hidayah dari Allah. Bukan semata-mata karena kepintaran, kecerdasan usaha kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian peroleh semua dari Allah. Ini yang harus untuk kita betul-betul jiwai. La haula wala quwata illa billah. Wa manna alaina bihi. Allah yang memberikan nikmat kita dengan al-Islam ini. Dengan al-aqidah yang sahih. Sekali lagi ini nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Di antaranya tadi meyakini ini semuanya taufik hidayah pertolongan dari Allah. Kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah kita bisa tahu akidah salaf. Kemudian yang ketiga, istiqomah di atas akidah tersebut. Jangan berubah-ubah, jangan pelin-pelan, jangan mencela-menceli. Harus istiqomah di atas akidah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat akidah. Wa akhrajana fi khair ummatin. Allah mengeluarkan kita di sebaik-baik umat. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Fanas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Dan kita mohon kepada Allah taufik agar kita bisa berkata, berucap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hifdha mimma yakra wa yaskhat. Dan kita mohon kepada Allah penjagaan, perlindungan dari hal-hal yang dia benci dan dia murkai. Itu muqaddimah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian poin yang pertama, i'lamu annal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah as-sunnah. Kata-kata i'lamu ini meneladani ayat dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Maknanya ta'alam. Pelajarilah, pahamilah. Ini bentuk at-tanbih untuk kita menyiapkan diri menerima ilmu yang akan disampaikan. I'lamu, karena barangkali ada yang masih ngantuk-ngantuk, maka dikasih peringatan. I'lamu, ketahuilah. Paham? Masih ngantuk juga? Belum ngopi. Baik, i'lamu, ketahuilah, pelajarilah. Annal Islam huwa sunnah. Ini wallahu alam. Kalau kita baca penjelasan para masyayikh, ada 2 poin di sini, ada 2 maknanya. Al-Islam sebagaimana definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ada yang tahu apa definisi Islam dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau salah satu usul? Iya, salah satu bagiannya. Ada 3 poinnya. Itu salah satunya. Nah, Zid, tambah lagi. Berlepas diri dari. Nah, itu ya.
Iya, bagian kedua. Yang pertama, kurang satu. Naam, ahsan, barakallahu fiikum. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, al-Islam huwa al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah. Islam itu didasari oleh at-tauhid. Kemudian yang kedua, bagian dari Islam adalah tadi tunduk patuh kepada perintah Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli asyrik. Makanya nggak cukup menyampaikan tauhid saja, harus juga memperingatkan umat dari bahaya syirik. Ini Islam. Islam itu dibangun dari tiga tadi. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, kemudian tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, Islam adalah sunnah. Sunnah di sini bermakna tadi, yaitu al-aqidah. Paham ya? Ini sama dengan makna Islam tadi. Bahwasanya Islam itu adalah al-aqidah. Ya, makanya Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu at-tauhid. Al-Quran semua isinya tentang tauhid. Kalau ada yang bertanya, loh, kan dalam Al-Quran ada masalah sholat, zakat, puasa. Kata para ulama, itu konsekuensi tauhid. Kalau ada yang mengatakan, kan dalam Al-Quran ada kisah para nabi dan kaum mereka. Itu kisah para pembawa tauhid dan para pengikut tauhid ataupun tentang musuh-musuh tauhid. Kalau ada yang bertanya, bukankah dalam Al-Quran ada pembahasan surga neraka? Itulah balasan bagi ahli tauhid, yaitu surga, dan balasan bagi yang menyimpang dari tauhid, yaitu neraka. Intinya kembali kepada apa? Tauhid. Islam itu demikian. Makanya inti dari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya pada iyyaka na'budu wa iyyaka. Itulah Islam. Islam wa sunnah. Sunnah di makna yang pertama ini at-tauhid atau al-aqidah. Itu makna yang pertama, al-Islam wa sunnah. Islam bermakna tauhid, sunnah bermakna tauhid. Pas sudah. Paham? Yang kedua, kata-kata Islam adalah sunnah wa sunnah yang Islam, yaitu al-Islam maknanya adalah maja'a bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Nabi SAW secara umum, mencakup akidah, mencakup syariat, akhlak, muamalah. Itu Islam, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi adalah apa? As-sunnah. Makanya para ulama menjelaskan kata-kata as-sunnah jika dimutlakan ada 4. Kata-kata as-sunnah tidak ada. Ada dulu ya. Baik, tafadhol. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu annal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah as-sunnah, wa sunnatu yal Islam, dan sunnah adalah al-Islam. Kata-kata as-sunnah itu kalau dimutlakan kata para ulama ada 4 maknanya. Yang pertama maknanya adalah ajaran Nabi SAW secara umum, tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, as-sunnah bermakna al-hadis. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah wa sunnati. Sunnah di sini maknanya adalah apa? Al-hadis. Yang ketiga, as-sunnah bermakna al-mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat, tadi makna as-sunnah adalah al-aqidah. Jadi
Kata-kata yang kedua, ini makna yang kedua dari ucapan beliau, Islam adalah sunnah. Islam artinya ajaran Nabi SAW. Maka Islam adalah sunnah. Sunnah yang bermakna yang mana ini tadi? Yang pertama atau yang keempat? Yang pertama. Ya, sekali lagi, ana sampaikan ya sekali lagi, sebagian masyayikh ada dua penafsiran. Ketahuilah Islam adalah sunnah. Islam yang pertama tadi maknanya apa? At-tauhid. Dengan tadi perinciannya Islam lebih tauhid, maka itu sama dengan makna sunnah yang keempat tadi, al-aqidah. Adapun penafsiran yang kedua, Islam adalah sunnah, Islam adalah ajaran Nabi SAW. Dan itu sama dengan apa? Sunnah Rasul yang bermakna pertama, ajaran Nabi secara apa? Secara umum. Yang hukumnya wajib, yang hukumnya mustahab. Misalnya anak mengatakan salat 5 waktu adalah sunnah Rasul. Betul atau salah? Sunnah bermakna apa tadi? Ajaran Nabi secara umum. Paham tak? Dan tidak akan mungkin Islam tegak tanpa apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang disampaikan ya lewat Al-Qur'an ataupun lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesat orang yang hanya mengikuti Al-Quran tanpa apa? Ya, al-hadis. Karena sekali lagi ajaran Rasul ada pada Al-Quran, ada pada apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang bisa salat 5 waktu tanpa sunnah Rasul, tanpa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Poin yang kedua. Kata Imam Barbahari rahimahullah, fa minas sunnati luzumul jama'ati. Di antara sunnah, itu sunnahnya Rasul, ini makna yang pertama tadi, adalah ajaran Rasul secara umum. Atau tadi, termasuk sunnah, termasuk akidah ahli sunnah. Dan ini yang lebih apa? Spesifik. Yang lebih apa? Ditegaskan. Termasuk sunnah, termasuk akidah yang diajarkan Rasul adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Dalam redaksi ini, konteks ini, kata-kata al-jamaah ada dua maknanya. Yang pertama maknanya adalah jamaah pemimpin kaum muslimin, berpegang dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Nanti akan ada perincian lebih panjang tentang sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Agak jauh tapi mungkin Nabi insyaallah kita usahakan di daurah ini kita lewati. Nah, poin ke-30 itu pembahasan sampai poin ke-34, yaitu pembahasan tentang pemimpin kaum muslimin. Cuma secara global di antara makna al-jamaah adalah pemimpin kaum muslimin. Seorang muslim muslimah wajib meyakini akan ya walil amr yang ada di negerinya. Ini namanya apa? Luzumul jamaah. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, al-jamaah sebagaimana tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang berpegang dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ini kata siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, ucapan yang sangat harus diingat terus oleh seorang yang mengikuti ajaran Rasul, para sahabat Rasul, yang mengikuti akidah salaf, pegang erat prinsip ini. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang berpegang dengan kebenaran meskipun sendirian, itu adalah al-jamaah yang Rasul sebutkan dalam hadis perpecahan umat. Sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat Rasul ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-jamaah. Nah, ini yang ditafsirkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Al-jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau apa? Sendirian. Jangan takut kalau apa? Di atas kebenaran meskipun sendirian.
Kita ingat, kita di alam barzakh sendirian. Kita di padang mahsyar sendirian. Likulli imri'in minhum yawma sya'nun yughni. Jangan karena nggak punya teman, kita berubah akidahnya, berubah manhajnya. Karena banyak orang yang sudah menyimpang akidah manhajnya, kemudian kita disudutkan, kita dihajar, diboikot dan sebagainya. Nggak usah pusing, nggak usah kita bersedih. Kata Al-Mas'ud, itulah al-jamaah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Nah, kemudian kata beliau, faman raghiba 'anil jama'ati wa faraqaha faqad khal'a ribqatal Islam min unuqihi. Barang siapa yang berpaling dari al-jamaah, entah yang bermakna pertama jamaah pemimpin kaum muslimin ya, ataupun kebenaran, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhalan mudillan. Yang berpaling dari kebenaran, yang berpaling dari pemimpin kaum muslimin, maka dia sesat, menyesatkan. Misalnya, kalau ada orang mengatakan presiden ini bukan ulil amri kita, ya, dia tidak sah, ya, cara pemilihannya tidak syar'i, maka ini yang dikatakan tadi, memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul mengatakan, ya, man kharaja ani jamaati shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah pemimpin kaum muslimin hanya sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah, artinya menanggung dosa besar meskipun nggak sampai kepada kemurtadan atau kekafiran yang besar. Lanjut poin yang ketiga. Kata Imam Al-Barbahari, ini lanjutan dari poin yang kedua. Wal asas alladzi tubna alaihil jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in. Dan dasar pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah tadi, ya, maknanya jamaah yang bermakna kebenaran meskipun engkau sendirian, dasarnya adalah ashabun Nabi SAW, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tahu ini hak, ini batil. Lihat apakah para sahabat telah mengajarkannya. Apakah itu ajaran para sahabat ataukah tidak? Jadi sekali lagi ini saling mentafsirkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah adalah engkau memegang kebenaran meskipun engkau sendirian. Kebenaran itu apa? Maka dilanjutkan oleh poin yang ketiga ini. Kebenaran adalah ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya, ada Pak Doktor sekarang misalnya, ya, nulis di medsos, ya, presiden ini, ya, tolik presiden ini, ya, tidak becus dalam memimpin negara misalnya. Kemudian ada yang baru lulus SD, dia membantah Pak Doktor. Ini sesat, nggak boleh mosing-mosing seperti ini. Antum pilih yang mana? Yang membantah atau yang dibantah? Hah? Paham pertanyaannya? Nah, anak ulangi lagi. Ini kayaknya ada syubhat. Baik, ada yang lulusan S3 Pak Doktor, dia posting, ya, di FB atau di IG dan seterusnya, ya, mencela pemimpin kita, presiden kita nggak becus, presiden kita ini dolim, curang dan seterusnya. Dibantah oleh yang baru lulusan SD, ya, oh ini postingan nggak benar ini postingan yang batil, ya. Antum pilih yang mana? Hah? Yakin? Dokter loh ini? Hah? Katanya kalau nggak selever nggak boleh. Hah? Ya kata dia aina dalil. Nah, asantum. Nggak ada. Ya dalil apa? Ya harus satu level kalau membantah, kalau apalagi jelas-jelas kebatilan yang sangat terang benderang. Kita tahu yang hak itu yang lulusan SD tadi, yang ini batil. Kenapa? Ukurannya tadi. Al-asas alaitubun ala jamaah wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajaran para sahabat yang hak dan para sahabat
Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah SAW. Para pembesar-pembesar sahabat Nabi, mereka melarang kami. Di antara larangan mereka, la tasubbu umarakum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini yang hak. Ya, meskipun baru lulusan apa? SD. Yang Pak Dokter yang sesat, yang batil. Karena apa? Menyelisih ajaran para sahabat. Nah, itu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran bukan karena apa? Gelar akademik atau karena followernya yang banyak atau retorikanya yang indah, bukan. Kebenaran ini kata Imam Barbahari yang sesuai dengan ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, atau suri torajannya ahlu sunnah wal jamaah adalah para sahabat Nabi. Maka kalau ada orang-orang sekarang atau kelompok-kelompok sekarang mengaku ahli sunnah, timbang dengan ajaran para sahabat Nabi. Contoh dalam tauhid asma wa sifat, para sahabat Nabi nggak ada yang mentakwil tangan Allah diartikan kekuasaan, istawa alal arsy ditafsirkan menguasai arsy. Nggak ada ajaran para sahabat Nabi. Yang ada para sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas dan murid-murid beliau dari kalangan tabi'in Abul Aliyah Mujahid mentafsirkan istawa al-arsy, yaitu ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Itu ijma' mereka menetapkan Allah fis sama, Allah di atas arsy. Kalau ada kelompok yang mengatakan Allah tidak di arsy, ini kelompok yang batil yang menyelisihi al-haq. Sekali lagi, seorang muslim muslimah harus punya prinsip, punya tolak ukur, barometer yang sejati, yang benar, yang lurus, bahwasanya kebenaran kalau sesuai dengan apa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena tadi gelar akademik, bukan karena follower yang banyak, bukan karena jabatan atau yang lainnya. Kata beliau, wahum ahlu sunnati wal jamaah, faman lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, para sahabat Rasulullah SAW, maka dia sesat dan dia telah jatuh ke dalam kebid'ahan. Sekali lagi, ini prinsip yang harus kita pegang erat. Dan ini mirip dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Di awal kitab, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamasuk bima kana ali ashabu Rasulullah SAW wal iktidau bihim. Prinsip kami Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolak ukur kebenaran. Yang sesuai dengan para sahabat itu yang hak, yang menyimpang itu pasti batil. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Setiap khutbah Jumat, ini kalau yang punya kitab Sahih Muslim, coba dibuka, ada bab tentang salat Jumat, ada tentang khutbah Jumat. Rasul SAW ketika khutbah Jumat sering membawakan khutbatul hajah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Ini Rasul yang mengajarkan. Cuma sekarang sebagian kaum muslimin sedikit mendengarkan bid'ah Wahabi. Ini menuduh Rasul juga Wahabi. Kita tidaklah menyampaikan kullu bid'atin dhalalah kecuali karena Rasul yang mengajari kita. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Sekali lagi dalam bab salat Jumat atau khutbah Jumat. Bahkan dulu pernah kita safari dakwah seperti ini di luar pulau sana. Ada panitia membisiki kita, Ustaz, takmir bilang, Ustaz kalau mukadimah jangan pakai kullu bid'atin dhalalah. Jadi ini kayaknya ruqyah bagi ahli bid'ah. Kalau kita membacakan kullu bid'atin, mereka kepanasan, kesurupan padahal ini sekali lagi sabda Rasulullah SAW. Hadisnya dalam Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Dan ini juga yang dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah tadi. Ini mirip, Imam Barbahari menekankan dalam
awal-awal kitab ini tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW, kemudian mentahdid dari bid'ah. Imam Ahmad juga sama dalam kitab Ushul Sunnah mengatakan, ya tadi mengikuti jejak para sahabat, kan beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa ahliha, meninggalkan bid'ah dan pengikutnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini sebagai apa? Muqaddimah juga. Ya wallah alam, Imam Barbahari juga Imam Ahmad tadi, kenapa kok mencantumkan pembahasan ini di awal kitab akidah beliau-beliau ini? Karena untuk apa? Memberikan kepada kita pondasi bahwasanya akidah yang kita akan sampaikan itu mengikuti akidahnya para sahabat. Imam Ahmad, Imam Barbahari nggak ngarang-ngarang akidah baru. Yang beliau sampaikan dan yang kita sampaikan hanyalah mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membantah tuduhan sebagian ahli bid'ah atau ahli ahwa, ahli kalam sekarang yang menuduh Salafi Wahabi itu akidahnya ikut Ibnu Taimiyah saja. Ya, yang ngarang akidahnya Salafi Wahabi Ibnu Taimiyah. Ini dusta. Ini ya kadzib. Ya, contohnya sekarang kita ngajarkan kitab akidah yang penulisnya jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga hanya mengikuti jejak para ulama as-salaf. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-i'tiqad laisa li wa laisa huwa akbaru minni walakin al-i'tiqad yukhad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma ajma' alaihi salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akidah itu bukan karanganku. Bukan karangan orang-orang yang lebih senior dariku. Namun akidah itu berdasarkan diambil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul, dan dari ijma' para as-salaf. Ini sekali lagi yang membedakan kitab akidah salaf dengan kitab akidah ahli bidah ataupun ahli kalam. Kemudian kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Kesesatan dan pengikutnya di neraka. Namun ini al-wa'id al-mutlak, kata para ulama. Ini ancaman yang mutlak, tidak bisa diterapkan langsung kepada individu-individu apa tertentu. Dan ini sekali lagi Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Rasul yang mengatakan setiap kesesatan di neraka. Itu Rasul yang mengatakan dalam Sahih Muslim. Tapi itu bukan maknanya untuk menvonis si B, si C apa? Masuk neraka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya kita yakin bid'ah sesat. Ancamannya masuk neraka. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk menvonis orang perorangan. Insya Allah dalam kajian nanti poin-poin berikutnya agak panjang, ada pembahasan tidak boleh menvonis seorang pun masuk surga masuk neraka, kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, 10 para sahabat yang pasti masuk surga. Kita wajib meyakininya, menyatakan demikian. Tapi kalau tidak ada nasnya, ya meskipun seandainya kita tahu si fulan sejak lahir sudah ngaji akidah salaf, ya, sejak lahir sudah sholat, puasa, zakat dan sebagainya, sampai mati demikian, kita nggak pernah melihat dia berbuat maksiat, tetap nggak boleh mengatakan dia pasti masuk surga, karena kita nggak tahu diterima nggak amalnya, kita nggak tahu hatinya ikhlas atau tidak. Ya, sekali lagi urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Demikian pula pelaku kekafiran, pelaku kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, tetap juga tidak boleh kita sampaikan pasti si fulan masuk neraka. Nggak tahu kita. Ya, sekali lagi urusan akhirat kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Abu Lahab di neraka, Abu Thalib di neraka, Fir'aun dan seterusnya. Ini sekali lagi yang tidak ada nasnya, maka kita hukumnya secara umum. Orang kafir di neraka, orang mukmin di surga secara umum. Adapun si B, si C-nya, ya kita serahkan kepada Allah. Makanya dusta kalau ada ahli bid'ah yang menuduh kita suka ya menvonis orang masuk apa? Neraka. Ini gagal paham, ya. Karena tadi kesurupan jin tadi itu, ya, ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu Wahabi suka apa?
menfonis orang masa. Siapa yang menfonis? Itu Rasul SAW yang mengatakan pertama kali. Kita hanya sekadar apa? Menyampaikan saja. Dan sekali lagi tadi dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah pasti ada pembahasan yang satu itu. Atau kebanyakan membahas masalah ya yang kita sampaikan. Kata Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kami tidak pernah menvonis seorang pun dari mereka masuk surga, masuk neraka. Dan insya Allah akan ada dalam kitab ini juga. Poin yang keempat, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda. Tidak ada udzur bagi seorang pun yang jatuh ke dalam kesesatan yang dia ikuti, yang dia kira itu sebagai petunjuk. Wala fi huda tarakau hasibau dhalalah. Dan tidak ada udzur bagi orang yang meninggalkan petunjuk yang dia kira itu kesesatan. Ya. Faqat buyyinatil umur wasabatatil hujjah wangqatal udzur. Karena telah ditegakkan hujjah, telah dijelaskan semua permasalahan dan terputuslah al-udzur. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan iqamatul hujjah. Ya, Islam sudah sempurna. Sunnah Rasul sudah disampaikan kepada umat. Bahkan Rasul mengatakan dalam Sunan Abi Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah yang menyimpang darinya kecuali binasa. Ini yang mirip diucapkan Umar Khattab tadi. Yang menyimpang dari kebenaran, dia apa? Sesat, dia binasa. Akan tapi tadi, kalau sudah apa? Tegak al-hujjah. Makanya dalam surat An-Nisa 115 Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul setelah jelas kebenaran kepadanya, sampai kepadanya dakwah tauhid, sampai dakwah akidah salaf, sudah disampaikan akidah salaf demikian, ini referensinya, sudah tegak hujjah, namun masih ikut apa? Dai-dai penyesat umat. Sudah disampaikan ajaran para sahabat melarang mencaci maki pemimpin, sudah sampai ke telinganya, namun tetap ngeyel, namun tetap mencaci maki pemimpin. Ini yang kata Umar bin Khattab, tidak ada udzur bagi orang apa? Tersebut. Ya, dan kewajiban yang tahu al-haq untuk apa tadi? Membantahnya, menyampaikan kebenaran. Kalau orangnya nggak mau ikut, yang paling penting umat agar apa? Selamat dari kesesatan orang tersebut. Sekali lagi, kebenaran sudah apa? Terang benderang. Kewajiban kita menyampaikan kepada umat. Kalau sudah telah sampai kebenaran tersebut dan menyelisihinya, dan dia mengikuti kata Allah, wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, menyisi jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan kemana dia tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke neraka jahanam. Ini sekali lagi hati-hati. Bahwasanya kalau sudah Allah sesatkan, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Maka tadi syukuri nikmat hidayah, syukuri nikmat akidah sahihah dengan tetap istiqomah, jangan pernah mencela-mencela ataupun pelin-pelan dalam berakidah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra din kullihi. Yang demikian itu bahwasannya as-sunnah, yaitu ajaran Rasul, wal jamaah tadi ajaran para sahabat, itu sudah menjelaskan semua perkara agama ini. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tarokana Rasul sallallahu
wa ma ta'irun yuqallibu janahil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, tidaklah Rasul meninggalkan kami, tidaklah Rasul meninggal dunia kecuali Rasul menjelaskan semuanya kepada kita sampai seekor burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya telah disampaikan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat tahu Rasul telah menjelaskan semuanya kepada umat Islam. Dalam Sahih Muslim ada riwayat dialog antara Yahudi dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata orang Yahudi, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah." Nabi kalian mengajarkan kepada kalian semua permasalahan ini, sampai masalah ada buang hajat. Kata Salman, "Ajal, betul. Rasul melarang kami menghadap kiblat ketika buang air." Ya, sekali lagi, Rasul, para sahabat telah menjelaskan semuanya kepada kita, maka kewajiban kita ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada karena kalian sudah dicukupi. Ya, sekali lagi, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah metode dakwah juga sudah apa? Rasul ajarkan. Gak usah ngarang-ngarang metode apa? Baru. Ya, di antaranya apa? Rasul mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang at-tauhid. Ini metode yang terang benderang dalam berdakwah. Tauhid prioritas utama, dakwah para nabi, dakwah para sahabat nabi. Maka yang menyimpang dari metode ini sesat, ya. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala pernah berkata, ketika umat banyak yang masih berbuat syirik, namun kalau ada dai-dai yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid, alias bungkam diam 1000 bahasa dari pembahasan tauhid, dari pembahasan syirik, maka ada penyimpangan dalam manhaj dakwahnya. Karena sekali lagi semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul SAW, jangan cari metode-metode yang baru. Jangan apa? Yang penting follower banyak, yang penting pengikut banyak, yang penting abang senang. Tidak. Yang penting ikut ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Disenangi orang, enggak disenangi orang, sedikit pengikut sedikit, follower sedikit yang hadir, tidak peduli. Yang penting apa? Ikut ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Itulah al-jamaah, ma wafaqal haq wa in kunta wahdana. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wa tabayyana linnas fa'alan nasi al-ittiba. Semuanya sudah apa? Dijelaskan oleh Rasul, oleh para sahabat. Maka kewajiban kita hanya mengikuti. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang diajarkan kepada kalian dari Rabb kalian. Cukup atau lanjut? Lanjut. Baik, poin yang kelima. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah. Ini juga sama tadi, mengikuti surat apa tadi? Muhammad ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata-kata i'lam. Rahimakallah sebagai doa. Ya, rahimakallah ini juga kata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatimu plus semoga Allah mengampuni dosa-dosa. An-nadin innama ja'a min kibarillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya agama Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uquli rijal wa ara'ihim. Tidak didasari oleh akal-akalan manusia atau pemikiran mereka. Ya, ini sekali lagi manhaj ahli sunnah dalam beragama. Beragama ini harus ikut apa yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kemarin kita di Surabaya sempat membantah sedikit
ya sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ngakunya Ahlussunnah cuma manhajnya berbeda, yaitu menulis buku yang berkaitan dengan akidah yang dinisbatkan kepada Imam As-Sanusi katanya pada abad ke-9 Hijriah. Jauh dari Imam Barbahari rahimahullah. Kalau dibaca di awal itu kelihatan bedanya. Awal bab itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan akal. Judulnya saja apa? Tentang akal, istilahnya demikian. Kurang lebihnya demikian. Ini sekali lagi beda. Kalau kita baca tadi kitab Imam Barbahari yang ditekankan dalam akidah ikut siapa? Ya, Rasul, para sahabat, al-Islam huwa sunnah. Itu hampir rata-rata. Kalau buka kitab-kitab akidah salaf, dimulai dengan pembahasan akidah ini berdasarkan kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabat, pegang erat ajaran Rasul, ajaran para sahabat. Ini beda dengan al-kalam tadi. Pertama kali yang dibahas dalam kitab akidah sifat Allah yang sesuai dengan akal. Ya, kalaupun ada ayat sampingan saja. Kalau sesuai dengan apa? Kalau kita tidak. Ya, as-salafi sejati ikut kitab-kitab salaf tadi dalam akidah. Dan rata-rata kitab akidah tadi dipondasi dulu. Akidah kita berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Ikuti qala Allah qala Rasul. Contoh, kita dalam kajian Raja sekarang itu pembahasannya kitab Al-Mandhumah Al-Haiyah, kumpulan-kumpulan bait syair yang sajaknya ditutup dengan huruf H. Makanya dikatakan Al-Mandhumah Al-Haiyah. Baru mulai kita, Sabtu kemarin baru mulai kitab itu. Karangan putranya Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Ya, Abu Dawud punya putra itu menulis kitab Al-Mandhumah Al-Haiyah. Di awal bait yang pertama beliau mengatakan, kurang lebihnya tamassak bi kitabillah, pegang erat sunnah Rasul SAW, wattabi sunan, ikutlah sunnah Rasul. Kemudian wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu. Terakhir hurufnya apa? Ha. Makanya dikatakan Al-Mandhumah Al-Haiyah. Kata beliau, pegang erat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan jangan menjadi pengikut kebid'ahan agar engkau sukses. Dari awal ditekankan apa? Pegang erat Al-Quran, pegang erat sunnah Rasul, tinggalkan kebid'ahan. Ya, demikian pula sebelumnya di Roja kita mengkaji kitab Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah. Sama, bait-bait syair tapi berkaitan dengan akidah. Ya, bait-bait syair bukan sakinah mawaddah warahmah, bukan. Ya, bait syair yang berkaitan dengan apa? Akidah salah. Sama, mukadimahnya juga sama. Renungkanlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, ikutilah akhbar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wada angka ra'yan la yulaimu asar, dan tinggalkanlah akal yang tidak sesuai dengan asar ajaran Rasul atau para sahabat Rasul. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah itu yang akidah salaf dimulai dengan tadi, pegang erat Quran, pegang erat sunnah Rasul, ikuti ajaran para sahabat. Beda dengan al-kalam yang ditekankan pertama kali akal dan apa? Akal. Ini yang ditekankan oleh Imam Barbahari juga. Ketahuilah rahimakallah, agama ini dari Allah, dari Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, tidak apa? Disandarkan kepada akal. Ya, akal boleh digunakan kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang ditimbang oleh apa? Oleh akal atau dengan akal. Ini sering kita sampaikan perumpamaan ahlul kalam. Kalau antum lihat di pasar ya, ini misalnya ya daging ya, yang normal kalau ini timbangan, daging taruh di bawah, timbangan di atas, atau dagingnya di atas, timbangannya di bawah. Dagingnya di mana? Di atas. Itu yang normal kan. Al-kalam enggak, dagingnya di bawah, timbangannya di. Antum kalau lihat tukang tadi penjual daging yang dijadikan timbangan, timbangannya ditimbang, antum akan mengatakan apa orang ini? Ya seperti ahlul kalam. Akal mereka jadikan timbangan, Al-Quran dan Sunnah mereka timbang. Sekali lagi inilah bedanya yang waras akidahnya dengan yang apa? Nah, yang nggak waras akidahnya.
Makanya mereka punya slogan, ya al-kalam. Mereka mengatakan setiap nas, ayat atau hadis yang menurut akal mereka mengarahkan manusia kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwilkan. Itu kaidah mereka. Makanya mereka mengatakan tadi, istawa alal arsy artinya menguasai. Kenapa mereka takwil demikian? Karena kata mereka kalau dikatakan Allah di atas arsy nggak masuk akal. Maka mereka takwilkan. Itu sekali lagi mereka jadikan akal sebagai timbangan untuk menimbang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Salafi, ya Ahlussunnah yang sejati, Al-Quran sebagai timbangan. Akal dipakai kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya tadi kata Imam Az-Zanjani yang bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah, dalam kitab beliau tadi Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah, beliau mengatakan wada angka ra'yan la yulaimu asar. Tinggalkan akal kalau tidak sesuai dengan asar ajar Rasul ataupun para sahabat Rasul SAW. Kemudian kata Imam Barbahari, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmunya ada pada Allah, pada Rasul SAW. Yaitu tadi, ilmu agama ini dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu agama itu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Fala tattabi syai'an bihawak. Jangan engkau mengikuti sedikit pun dari hawa nafsu. Ya Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, bahkan dalam surat Al-Qasas ya ayat 50 Allah mengatakan waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat daripada yang mengikuti hawa nafsunya setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan alil bidah, antum sampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, tetap mereka apa? Ikut apa kata kiai mereka, ustaz mereka. Ini ittibaul hawa. Maka kata Allah, ya tidak ada yang lebih sesat daripada yang mengikuti hawa nafsunya. Ini sekali lagi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa tadi berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Jangan engkau mengikuti sedikit pun dari hawa nafsumu. Fatamruqa minad din. Engkau akan sesat dari agama ini. Fatahruja minal Islam. Sehingga engkau bisa keluar dari al-Islam. Ini kalau memang sudah penyimpangannya sampai kepada pembatal keislaman. Misalnya ya, disampaikan kepada mereka, para sahabat setelah Rasul meninggal, gak ada yang ngalap berkah di kubur Rasul. Para sahabat setelah Rasul meninggal, gak ada yang istighosah kepada Rasul. Ya, maka kalau ada yang menyimpang dari ajaran ini keluar dari apa? Al-Islam. Insyaallah akan ada pembahasan lagi. Penyimpangan kesalahan itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Yang paling berbahaya kalau sampai jatuh ke dalam pembatal keislaman, bisa murtad dari al-Islam. Yang kedua, kalau penyimpangannya itu dari usul sunnah, prinsip akidah, dia bisa apa? Mubtadi, menjadi ahli al-bidah. Kemudian kata beliau, ini yang penting sekali. Fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah li ummati sunnah. Tidaklah hujjah bagimu karena Rasul telah menjelaskan kepada umat ini ajaran Islam. Wa awdahaha li ashabihi. Rasul telah menyampaikan Islam semuanya kepada para sahabat. Sampai kepada Hajatul Wada, haji perpisahan Rasul. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, ala hal balaghtu. Wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Islam ini? Para sahabat mengatakan, bala, iya, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku telah menyampaikan semua ajaran ini. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan
faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah lalu dia menganggapnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah. Kalau orang itu masih menganggap ada yang tersisa dari agama ini yang belum disampaikan, dia menuduh Rasul apa? Mengkhianati agama Allah. Sedangkan Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wahumul jama'atu. Para sahabat adalah al-jama'ah. Yang Rasul katakan tadi, yang selamat dari siksa api neraka, dari penyimpangan. Kemudian kata beliau, wahum as-sawadul a'dham. Dan mereka adalah as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham al-haqqu wa ahlahu. Ini penting untuk kalau antum mendengar syubhat al-bid'ah. Ya, al-bid'ah mengatakan as-sawadul a'dham. Kalau terjemahan bahasanya, kalau versi mereka namanya as-sawadul a'dham, kata mereka itu mayoritas. Berarti yang mayoritas siapa? Mereka ahlul bid'ah. Kami di Indonesia sawadul a'dham. Kalian Salafi Wahabi ini apa? Adalah sesat. Maka dikatakan di sini Imam Barbahari, as-sawadul a'dham ukurannya bukan mayoritas. Kata beliau, ukuran orang itu dikatakan as-sawadul a'dham al-haqqu wa alahu. Yang mengikuti apa? Kebenaran. Siapa yang benar itu? Para sahabat Nabi. Kembali lagi sekali lagi, ukuran kebenaran sahabat Nabi bukan mayoritas. Ini untuk membantah statement mereka yang mengartikan as-sawadul a'dham adalah mayoritas. Kita katakan lah, tidak. As-sawadul a'dham, kata Imam Al-Barbahari, adalah yang mengikuti para sahabat Rasul SAW. Faman khalafa ashab Rasul SAW fi syai'in min amri din faqad kafara. Barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasul dalam urusan agama ini, maka dia kafir. Ini perlu diperinci. Kafir, kata-kata faqad kafara, kalau dalam nas itu ada dua maknanya. Bisa kufur besar, bisa kufur apa? Kecil. Menyelisih sahabat dalam masalah tadi, tabaruk kepada kuburan wali misalnya, ini namanya apa? Kekufuran yang besar, kufur akbar, meskipun individunya tidak bisa langsung divonis kafir. Perbuatannya kufur besar. Adapun kalau menyelisih sahabat dalam hal yang tidak sampai kepada pembatal keislaman, ya bisa ahli bid'ah statusnya, atau dia orang yang fasik dan seterusnya. Jadi kata-kata faqad kafar ini harus diperinci. Jadi jangan salah paham. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Apa mau lanjut? Lanjut, yakin? Baik. Poin yang ke-6. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku minas sunnah mislaha. Ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah berbuat bid'ah sehingga mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Inilah namanya bid'ah, nggak akan mungkin bersatu dengan as-sunnah. Ada sunnah, bid'ah menyingkir, menjauh. Ada bid'ah, sunnah menghilang. Demikian seterusnya. Nggak akan mungkin bisa bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Demikian pula tadi. Sebetulnya nggak mungkin bisa bersatu antara ahlus sunnah dengan al-bid'ah. Paham ya? Ini sekali lagi apa? Harus dicamkan. Makanya yang bisa bergabung dengan ahlul bid'ah, ya ahlul bid'ah. Paham ya? Makanya kelompok ikhwan muslimin itu diantara kesesatan mereka, kata para ulama, mereka apa? Bergabung dengan semua kelompok-kelompok sesat. Kelompok ikhwan muslimin yang didirikan Hasan al-Banna di Mesir sana, mereka siap menampung semua kelompok sesat. Mereka punya kaidah nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'na ba'da fi ma ikhtalafna fi. Ya, kami saling tolong menolong dalam hal yang kami sepakati, dan kami saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun dalam masalah syirik, masalah tadi kesesatan akidah, mereka
Ya, alal wasalah, toleransi. Mereka lapang dada. Makanya sejak zaman Hasan al-Banna itu mereka punya proyek istilahnya menyatukan antara Sunnah dan Syiah Rafidhah. Nah ya, dan sampai detik ini masih dipegang erat oleh para pengikut kelompok Ikhwan Muslimin. Di antaranya yang terkenal di Palestina, Hamas. Ya, ini adalah cabang Ikhwan Muslimin di Palestina. Makanya tidak aneh kalau dia bermesraan bergabung dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah, sampai tokohnya mati pun di kandangnya Syiah Rafidhah di Iran. Siapa kemarin yang mati dari mereka? Siapa? Ismail mati di negaranya Syiah Rafidhah di Iran sana, di kandangnya Syiah Rafidhah. Tidak aneh. Dari dulu memang demikian. Yang aneh itu kalau tadi ada yang ngaku salafi, ketika kematian tokohnya mereka mengucapkan Naudzubillah, enggak ada salah mengucapkan bela sungkawa berduka cita atas kematian tokoh-tokoh ahli al-bidah. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi bahwasanya kalau dakwah as-salafiyah ahlussunnah yang sejati, mereka menjauh dari ahli al-bidah. Ya, karena nggak mungkin akan bersatu antara sunnah dan bid'ah. Kalau ada bid'ah, sunnah akan pergi. Kalau ada sunnah, bid'ah akan pergi. Di antara contohnya kata ulama ini banyak sekali, entah dalam akidah ataupun dalam masalah ibadah. Contoh tadi, mengkritik pemimpin di hadapan umum, boleh atau tidak? Yakin? Nanti di luar beda lagi. Beda ustaz, beda lagi nanti. Jangan ikut yang LC loh ya. Ikut sahabat Rasulullah SAW. Ya, para sahabat Rasul tadi mengatakan la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki para pemimpin kalian. Ya, para sahabat ketika ada pemimpin yang ingin nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana riwayat Usama. Ketika dikatakan, kenapa engkau enggak menasihati Utsman bin Affan? Kata beliau, aku tidak ingin untuk membuka pintu fitnah. Aku sudah menasihati baini wa bainahu, antara aku dan dia saja. Ini yang Rasul ajarkan dalam sabda beliau, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Ini sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul menasihati pemimpin sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang menasihati terang-terangan di medsos misalnya, ini namanya bid'ah. Kalau ada bid'ah, sunnah lenyap. Paham ya? Seperti tadi, kalau orang mencaci maki pemimpin, itu bid'ah sabaiyah. Kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab yang spesial masalah ini, Mu'amatul Hukam, yang pertama kali mendahului kaum muslimin dengan caci makian terhadap pemimpin, dengan kedok amar ma'ruf nahi munkar adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itulah bid'ah sabaiyah. Kalau ada caci makian terhadap pemimpin, ini adalah bid'ah, maka sunnah Rasul menghormati pemimpin hilang. Paham ya? Demikian. Contoh yang lain, banyak orang berzikir pakai alat-alat. Maka sunnah Rasul berzikir dengan jari sudah ditinggalkan. Demikian, setiap ada bid'ah, sunnah pasti ada yang ditinggalkan. Contoh, zikir setelah sholat. Antum kalau mungkin pernah sholat di belakangnya mereka, zikirnya macam-macam, berbeda-beda. Pada Rasul selesai sholat, kata Thoban, karena Rasul SAW ida insarafa min salati istighfar salasan. Rasul selesai sholat, istighfar 3 kali. Itu yang pertama kali diucapkan. Tapi kalau mereka enggak tahu baca apa, maka sunnah ini akan hilang. Demikian, ada sunnah, bid'ah hilang. Ada bid'ah, sunnah akan demikian. Enggak akan mungkin bersatu. Contohnya banyak saya. Kemudian kata beliau, fahdhar al-muhdatsat minal umur. Jauhkanlah hal-hal yang bau dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang bau dalam urusan agama adalah bid'ah. Ini juga yang Rasul katakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Dan ini adalah
manhaj al-sunnah dalam berdakwah. Sampaikan sunnah, larang manusia jadi apa? Bid'ah. Jangan seperti model orang-orang yang mau mengikuti jejak kelompok ikhwan muslimin. Tidak apa-apa, sampaikan sunnah-sunnah Rasul, tapi gak usah ngomong bid'ah. Kenapa? Sekarang musuh Islam itu banyak. Liberal, ada sekuler, ada komunis. Ya gak usah bid'ah-bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa finnar. Ini sudah kita lewati tadi. Lanjut lagi atau tidak? Lanjut. Poin yang ketujuh. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wahdhar sigharal muhdatsat minal umur. Hati-hatilah bid'ah yang kecil. Fa inna saghiral bid'ah ya'ud hatta yasira kabira. Karena bid'ah yang kecil kalau terus dilakukan, diulang-ulangi, dia menjadi besar. Contoh kata para ulama, ini berkaitan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya, riwayatnya dalam Sunan Ad-Darimi. Ini masyhur riwayatnya, yaitu ketika beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berhalaqah, berzikir berjamaah. Ya, memakai batu-batuan. Ada pemimpinnya, halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali, sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, mengatakan langsung, uddu sayyiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Padahal mereka sedang berzikir. Kata beliau, ini kejelekan karena tidak mengikuti ajaran Rasul SAW. Bid'ah itu jelek meskipun niatnya baik, ya, meskipun secara casingnya baik, namun tidak baik kalau ya menurut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai yang berzikir berjamaah ini. Masrah halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatun nabikum mutafid, para sahabat Nabi masih hidup di tengah kalian. Hadhihi thiyabul lam tablah, pakaiannya Rasul masih belum hancur. Wa aniyatul lam tuksar, bejananya Rasul masih belum pecah. Artinya Rasul baru meninggal dunia. Kenapa kalian sudah membuat ajaran baru, zikir yang baru? Kemudian kata Abdul Mas'ud, wala nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalal. Kalian ini cuma punya dua kemungkinan. Kalian merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abdul Mas'ud, kami berzikir berjamaah ini, niat kami baik untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kata beliau, kam min muridin lil khairan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak nyampe kepada kebaikan tersebut. Kenapa? Salah caranya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata perawi riwayat ini, wajadna haula'il hilaq yuta'inuna fi yaumin nahrawan. Dan kami mendapati orang yang berzikir jamaah tadi, mereka memerangi kami di hari Nahrawan, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij. Kata ulama, ini contohnya bid'ah kecil, yaitu apa? Zikir berjamaah. Namun akhirnya menjadi apa? Bid'ahnya Khawarij. Paham tak? Makanya pernah kita membantah sekelompok dai yang mengatakan Wahabi itu sumbernya apa? Teroris. Kita katakan terbalik. Ini kata perawi hadis ini, perawi riwayat ini, kisah ini, yang merupakan cikal bakal Khawarij siapa? Yaitu yang ikut berzikir jamaah sebagaimana mereka. Kok dituduh Wahabi? Paham ya? Intinya sekali lagi, ini bid'ah yang kelihatannya kecil kalau dibiarkan terus membesar. Sampai kata beliau, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi ummah kana awwaluha saghiran yusbihul haqqa faqtara bidzalik man dakhala fiha. Demikianlah setiap bid'ah di tengah umat ini awalnya kecil, menyerupai kebenaran, maka banyak orang yang tertipu masuk ke dalamnya. Summa lam yasati al-khuruja minha.
Kalau sudah tertipu, sudah enak dengan bid'ah, susah untuk keluar. Dan ini juga contohnya, kata para ulama, bid'ah mencela pemimpin di hadapan umum. Ini sebagaimana tadi bid'ahnya Abdullah bin Sabah, awalnya mencela, akhirnya apa? Membunuh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Tidak ada pemberontakan dengan senjata kecuali dilewati dengan apa? Caci maki terhadap pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata para ulama, memberontak ada dua. Memberontak dengan lisan, caci makian, memprovokasi massa, membenci pemimpin. Kemudian terakhir apa? Kudeta dengan senjata pertumpahan darah. Awalnya kecil, caci makian. Akhirnya apa? Pertumpahan darah. Makanya kata Imam Barbari, hati-hati. Jangan meremehkan apa? Bid'ah-bid'ah yang kelihatannya kecil. Itu kalau terus dibiarkan akan apa? Membesar. Makanya juga sama dengan tadi. Kalau sekarang ini banyak dai-dai yang mengaku Ahlussunnah malas mengajarkan akidah salaf, ya ini berbahaya. Ya kuatirnya apa lama-lama itu dakwah salafiyah nggak ada apa ciri khasnya lagi. Nanti sama dengan dakwah yang lain, ikhwan muslimin. Yang penting apa? Semua golongan bisa menerima. Naudzubillahi min dzalik. Fa'adhamat wasrat dinan yudanu biha. Maka dia akan membesar dan akan menjadi darah daging istilahnya, akan menjadi agama yang dipegang erat oleh manusia. Fa khalafas siratal mustaqim, dan dia menyelisih jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam, dan bisa keluar dari al-Islam. Ini sekali lagi kalau penyimpangannya dalam hal yang merupakan pembatal keislaman. Baik, jangan terus-terusan ya. Cukup sampai sini. Ya kita baru datang tadi jam berapa? Jam 2 tadi. Nah, ya insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan berkaitan dengan materi silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Kalau ada kertas, fadhil. Kalau ada yang mau tanya. Ya pertanyaan, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita kepada orang yang melakukan kebid'ahan? Apakah dengan mengikuti mereka atau menasihati mereka? Jawabannya apa? Ya menasehat, jangan mengikuti. Rasul melarang, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jangan kalian mengikuti kebid'ahan. Ya, kalau bisa nasihati, kalau tidak ya sudah tinggalkan. Ya, kita apa? Harus punya prinsip kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat wajib untuk ditinggalkan. Dan juga jangan sampai naudzubillah min dzalik, niatnya ingin menasihati namun ikut-ikut dulu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada sebagian dai yang ikut acara-acara bid'ah. Niatnya katanya untuk apa? Menasihati. Justru mereka yang dinasehati. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana kata sebagian orang, inginnya merubah malah justru dirubah. Naudzubillah min dzalik. Baik, kalau tidak ada cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.